Oke, di sini saya akan merakit eh, bagian blok ke atas Honda Repost Root ya sampai hidup. Jadi sini pertama-tama di sini memiliki kip pen piston 2 buah, kip pen piston. Pertama-tama kita pasang di bagian sebelah kiri dulu ya. Nanti ini itu berada di bagian atas. Kita pasang dulu kip pen pistonnya bagian sebelah sini, sebelah kirinya. Boleh pasang kip pen pistonnya pakai obeng min kecil atau pakai tangkip juga bisa. Tapi di sini saya pakai obeng kecil teman untuk memasang kip pen pistonnya. Oke, setelah kip pen pistonnya itu masuk ke dalam sini, lalu kita pasang ring pistonnya teman-teman. Untuk pemasangan ring piston itu harus silang seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini silang ya, seperti ini. Jadi pertama yang harus kita pasang bagian ring cacingnya terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, bagian ring cacing ini celah itu di bagian sini teman-teman, samping sini ya. Bebas mau di posisinya, mau di bawah atau di samping atau di atas terserah. Yang penting dia tidak seperti ini nanti pemasangannya, tidak seperti ini ya, tidak seperti ini. Jadi kalau seperti ini cara penyusunannya, maka oli yang dari sini itu tembus ya, tembus ke depan. Jadi cara pemasangannya seperti ini teman-teman. Nah, celahnya ini kita pasang ring olinya dulu ya. Ring olinya pasang bagian sini. Tutorial cara pasang ring piston ini, ring piston grip absolute ini udah ada di tutorial kita ya teman-teman ya. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi ya, cara pemasangan ring piston grip absolute. Nah, jadi seperti ini ya posisinya, celahnya bisa di sini dan di posisinya itu di sini dan di sini. Oke, yang kedua kita pasang ring kompresi 2 teman-teman ya. Nah, ingat untuk pemasangan ring kompresi 2 yang bertuliskan ini itu menghadap ke depan sini ya teman-teman. Itu posisinya di bagian sini. Sedangkan ring kompresi 1 itu warnanya putih ya teman-teman, putih. Di sini ring piston ini saya pakai merek NPP teman-teman, NPP ya. Nah, posisinya itu seperti ini, menjadi silang seperti ini ya. Oke, lalu kita pasang pen pistonnya teman-teman. Kita pasang pen pistonnya. Nah, setelah ini kita kasih oli di bagian ring pistonnya teman-teman. Kita masukkan ke dalam bloknya teman-teman. Ini adalah bloknya. Kita masukkan ke dalam bloknya. Ingat ya, posisi in-nya itu berada di bagian atas ini ya, seperti ini. Saya masukkan ke dalam bloknya terlebih dahulu. Sebetulnya sih versi cara masukkan ini masing-masing ya caranya. Kalau saya seperti ini dulu, seperti ini cara masangnya. Oke, setelah itu kita pasang packing bloknya teman-teman. Kita pasang packing bloknya terlebih dahulu. Ingat ya, di sini ada dua buah bos bloknya. Pen bos bloknya tuh seperti ini ya, sini satu dan sini satu. Ini satunya tuh udah ada di bagian bloknya. Sekarang kita masukkan bloknya teman-teman.
Nah di sini kita pas pen pistonnya teman-teman ya. Oke, setelah masuk seperti ini, kita tinggal pasang kip pen pistonnya lagi teman-teman. Yang sebelah sana tadi udah kita pasang, tinggal sebelah sini yang belum kita pasang. Sekarang kita pasang ya kip pen pistonnya. Untuk memasangkan kip piston ke sini, yang harus kita lakukan adalah menutup di bagian sini, bagian dalam ini. Takutnya saat kita memasangkan kip ini masuk ke dalamnya, jadi harus kita tutupi dulu bagian dalamnya. Kita tutupi pakai kain ya teman-teman, mengantisipasi. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Kita tutupin, baru kita pasang kip pen pistonnya seperti ini ya. Oke, kip pen pistonnya udah masuk. Sekarang kainnya kita ambil ya, lalu kita goyang seperti ini supaya ringnya itu masuk ya ke dalam bloknya, pelan-pelan aja. Lalu kita masukkan timing atau rantai ketengnya. Ini kalau bahasa di sini, bahasa saya ini adalah rantai temeng ya. Lalu kita goyang-goyang seperti ini sampai benar-benar masuk ya, pelan-pelan saja. Yang penting tepat pada sasaran. Setelah masuk ini, kita tinggal tokok-tokok sedikit seperti ini. Oke, ini udah masuk. Jangan lupa pasang roll temengnya teman-teman ya. Roll temengnya kita pasang seperti ini. Lalu baut roll temengnya. Nah, bautnya itu seperti ini. Pastikan ring tembaga ini jangan seperti hilang teman-teman ya. Kalau hilang, oli itu saat kita pasang baut ini, nanti kalau ini hilang, ring ini oli bakalan rembes di bagian sini. Pastikan ini tidak hilang teman-teman ya. Oke, untuk memasangkan roll ini, pastikan roll ini ya, saya kasih tahu, pastikan lubang ini pas di lubang ini teman-teman. Jadi nanti ini masuk, dia ketemunya seperti ini. Gitu. Oke, sekarang kita tinggal masukkan. Ini udah masuk ya. Oke, sekarang kita tinggal kunci ini ya teman-teman. Untuk mengunci ini, saya pakai kunci shock 10 teman-teman. Shock 10 kita kunci ya. Nah, ini kepalanya adalah kepala baut 10, kita kencangkan. Oke. Nah, setelah ini kita pasang bosnya ini teman-teman ya, di bagian sini kita pasang bosnya. Oke, kita pasang bosnya. Satu tuh di bagian sini ya. Satunya itu di bagian bawah sini teman-teman, di jalur olinya. Nah, sini terpasang, kita pasang packing dexelnya ya, kita pasang packing dexelnya seperti ini. Oke, setelah packing dexelnya itu udah masuk, sekarang kita tinggal merakit bagian dexelnya atau headnya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan merakit bagian dexelnya atau bagian headnya. Pertama-tama kita pasang klep innya dulu ya, baru bagian klep X nya seperti ini. Di bagian bawah kita ganjel pakai kain ya.
kita ganjal pakai kain seperti ini. Oke, setelah itu kita pasangkan seal clamp-nya teman-teman ya. Nah, sebelum kita pasang seal clamp ini, di dalam sini itu ada ringnya ya. Nah, ini ringnya itu jangan sampai hilang atau jatuh teman-teman ya, dijaga jangan sampai hilang. Oke, lalu di sini bagian botol clamp ini kita kasih oli terlebih dahulu teman-teman, seperti ini ya, sedikit aja. Nah, setelah itu kita pasang seal clamp-nya. Oke, seal clamp udah masuk, bagian clamp X-nya juga kita pasang. Nah, ini ringnya nggak ada ya, ringnya kita pasang dulu. Nah, ini ringnya kita pasang, lalu kita kasih oli sedikit. Nah, seperti itu, baru kita pasang seal clamp-nya, kita tekan aja. Oke, setelah masuk kita pasang peer clamp-nya. Nah, untuk memasangkan peer clamp ini, yang rapat ini itu berada di bagian paling bawah ya, ini rapat dan ini jarang. Yang rapat ini posisinya di bawah seperti ini. Lalu kita masukkan rumah kuku clamp-nya teman-teman. Rumah kuku clamp-nya itu seperti ini ya. Nah, masukkan. Nah, kita masukkan kuku clamp-nya teman-teman. Oke, setelah ini masuk, kita masukkan menggunakan kunci T ya teman-teman. Kunci T dikasih karet. Nah, kunci T-nya saya pakai kunci T14, kasih karet sini, lalu diikat ya. Oke, kurang lebihnya seperti ini ya. Lalu di bagian bawah tadi udah kita kasih kain ya, lalu kita tekan seperti ini teman-teman. Oke, ini udah masuk ya. Nah, jadi seperti itu. Di bagian klep X-nya pun juga seperti itu ya. Pernya itu yang rapat ini itu di bagian bawah seperti ini. Lalu rumah kuku klepnya, lalu kuku klepnya kita pasang seperti ini. Lalu kita dorong. Nah, seperti ini. Nah, di bagian noken as ini kita kasih oli terlebih dahulu. Sampai kita putar-putar. Lalu kita pasang bagian piano clamp. Ini di piano clamp Revo Absolute itu dari segi batang ini ya, itu beda ya teman-teman. Ini agak tebal dan ini agak kurus ya. Yang kurus ini letaknya yang angka 77 ini itu berada di bagian paling bawah atau di klep X ya, atau di klep bagian api. Sedangkan yang ini, yang tiangnya itu gemuk ya, atau angkanya itu 75, itu posisinya di bagian klep in ya. Yang kurus tadi ini berada di bagian klep X ya. Nah, seperti itu. Yang 75 itu di bagian klep up minyak atau klep in seperti ini. Pastikan noken as itu saat memasang piano clamp itu dalam keadaan netral ya. Artinya tonjolan yang dua itu berada di posisi paling bawah ya. Di noken as itu kan ada tonjolannya itu berada di bagian bawah seperti ini ya. Itu berarti dalam keadaan netral. Baru kita pasang piano clampnya ini. Oke, setelah ini kita masukkan pen piano clampnya. Nah, di sini untuk pemasangan pen piano clamp itu tidak ada perbedaan. Kita tinggal masukkan aja, tapi sebelum kita masukkan ke dalam sini kita kasih oli dulu ya teman-teman. Oke, baru kita masukkan seperti ini. Yang ada dratnya, pen piano clamp itu ada dratnya teman-teman ya. Ini ada dratnya dan ini tidak ada dratnya. Yang ada dratnya itu posisinya di bagian sini ya, bagian depan sini. Lalu kita bautkan pakai baut 10, kita sorong teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, di bagian sini itu ada di bagian pen piano clamp itu ada drat 8.
Nah, drat 8 itu posisinya harus di sini ya. Nanti di sini ada bautnya. Itu teman-teman. Nah, seperti ini. Itu belum pas pada lubang dratnya. Nah, ini udah pas. Sekarang kita ambil baut 8-nya, teman-teman. Nah, ini baut 8-nya. Sekarang kita tinggal bautkan aja, teman-teman. Lalu kita kunci pakai kunci T8 ya, seperti ini. Kita kencangkan. Oke, setelah kencang kita tarik ini ya. Nah, ini walaupun kita tarik kuat pun dia tidak bakalan keluar pen piano clapnya karena udah terbaut sama baut 8 ini. Oke. Jadi di bagian sini pun juga seperti itu ya, teman. Ini dratnya dipaskan di lubang ini ya. Lubang sini. Ini posisinya di bagian depan. Kita bautkan seperti ini. Lalu kita sorong seperti ini. Ini belum pas. Sekarang kita paskan. Oke, ini udah pas. Kita ambil bautnya. Kita bautkan seperti ini. Lalu kita kencangkan, teman-teman. Oke. Nah, kita tinggal tarik bautnya. Oke. Ini udah terpasang semua ya. Di sini kita nanti tinggal setel klep dan pasang gigi sentriknya, teman-teman. Nah, untuk mengetopkan rantai temeng atau rantai ketengnya, untuk mengetopkan gigi sentrik ini nanti posisinya itu seperti ini, teman-teman. Nah, posisinya itu seperti ini ya. Ini itu berada di depan seperti ini ya. Coakan ini berada di bagian depan. Lalu kita pasang gigi sentriknya seperti ini ya. Nah, garis ini itu harus lurus dengan bibir ini ya, bibir head ini kan lurus. Nah, jadi ngetopkannya rantai ketengnya seperti itu, dan posisi pistonnya dia tuh berada di atas atau di TMA gitu, teman-teman. Nah, jadi seperti ini untuk ngetopkan gigi sentriknya, kurang lebihnya seperti ini. Garis itu harus lurus dengan bibir ini, dan posisi pistonnya nanti harus posisi atas ya, atau di TMA, titik mati atas pistonnya. Oke, sekarang kita pasang dulu ini headnya, teman-teman, atau dexelnya ini kita pasang dulu ke mesinnya. Oke, teman-teman, kita pasang dulu dexelnya ini ke dalam sini ya. Ini agak sedikit nyangkut karena hawanya ya, teman-teman. Kita sorong pelan seperti ini. Nah, langsung kita ambil rantai ke tengah, kita masukkan pelan-pelan. Setelah masuk seperti ini, kita baut di sini ya, di dalam sini itu ada dua buah baut ya. Nah, bautnya itu seperti ini, teman-teman. Dua ya, atas bawah. Kita masukkan satu, yang di atas pun satu. Lalu kita kunci pakai kunci T8, teman-teman. Kita kunci sampai kuat, teman-teman ya. Baterainya lowbat, senternya jadi mati, teman-teman. Oke bang, sekarang kita tinggal pasang ring dan murnya, teman-teman ya. Sekarang kita pasang ringnya. Baru murnya kita pasang. Untuk ngencangi mur ini pakai kunci 12 sok atau 12 bencong bisa, 12 ring juga bisa, teman-teman. Yang penting kunci 12. Jangan pakai kunci pas ya, nanti kalau kunci pas takutnya murnya itu selek. Oke, sekarang kita kencangi. Oke, semua udah kita kencangin. Sekarang kita tinggal pasang gigi sentriknya, teman.
Oke teman-teman, untuk mengetopkan gigi sentrik ini, pastikan piston tuh berada di sini. Tandanya kalau piston itu berada di atas, di bagian magnet sini, ya, ini di sini ditutup, ini ada tutupnya seperti ini, dibuka, dilihat, itu garis T-nya itu pas, garis T, tulisan T yang ada di magnet itu harus lurus dengan coakan di bagian bak magnetnya teman. Nah garis T yang ada di magnet itu dia lurus di bagian coakan baknya ya, itu garis T. Nah setelah garis T itu udah lurus dengan coakan berarti piston di atas. Lalu setelah piston di atas kita melakukan pemasangan gigi sentriknya teman-teman. Oke, piston udah di atas ini dan di bagian magnet itu udah di garis T. Sekarang kita tinggal pemasangan gigi sentriknya teman-teman. Ingat teman-teman ya, seperti yang saya bilang, untuk pemasangan gigi sentrik itu garis ini itu harus lurus dengan bibir headnya ini, lurusnya. Itu baru benar. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita gigi sentriknya. Kita paskan terlebih dahulu ya. Nah jadi seperti ini bang, nampak ya. Nah teman-teman ya, garis ini harus lurus dengan bibir ini, seperti ini ya lurusnya. Sekarang kita baut. Nah bautnya itu seperti ini ya, baut 12 ada ringnya seperti ini. Bautnya itu berwarna hitam ya. Untuk rip absolut baut gigi sentrik itu berwarna hitam. Oke sekarang kita kencangkan ya teman. Nah bang, untuk mengencangkan ini bagaimana bang? Bisa pakai kunci T, bisa pakai kunci shock ya teman-teman. Untuk mengencangkan ini, karena saya kunci T nya itu udah rusak, jadi saya pakai ini, pakai impact. Nah jadi seperti itu. Ini garisnya udah lurus ya. Nah ini lurus ya. Dan di sini tuh D-nya juga udah lurus. Nah itu ya teman-teman, garis D-nya itu lurus dengan coakan sini. Dan di bagian gigi sentrik itu lurus dengan garis ini teman-teman. Lurus dengan bibir headnya ya. Lurus dengan bibir headnya seperti ini. Kalau udah seperti ini berarti cara pemasangan atau mengetopkan nanti ketang kamu itu udah tepat. Sekarang kita tinggal setel klep teman-teman. Untuk menyetel klep ini saya tidak menggunakan alat khusus untuk setel klep ya. Jadi saya pakai feeling aja. Yang penting dia bisa maju ke depan dan bunyi dia tuh nggak keras, dan bisa goyang ke samping kanan kiri ya, ke depan juga. Bunyinya tuh tik-tiknya tuh nggak begitu kuat ya, santai bunyinya. Oke, serasa kita udah pas. Nah di bagian klep bawah atau klep X itu dilonggarin sedikit. Pastikan untuk setel klep bagian bawah itu dia bisa maju mundur seperti ini ya. Nah, kita goyang maju mundur gitu ya. Kalau dibuat seperti itu, maju mundur, serasa suaranya itu bunyi ya, antara kerenggangannya itu bunyi kasar atau bunyi itik-itiknya itu nggak begitu kuat. Nah berarti itu udah mantep. Ya pastinya kalian udah paham lah ya kalau setel klep ini harus setel bagaimana. Yang jelasnya kamu udah paham. Sekarang kita tinggal pasang penutup headnya teman-teman. Ini karetnya nggak kita ganti karena dia masih bagus ya.
Sekarang kita tinggal pasang bautnya, kita kencangkan pakai L6. Oke, bagian sini juga kita tutup. Oke, sekarang dua-duanya udah kencang. Sekarang kita tinggal hidupkan sepeda motornya ya teman. Sekarang kita kontakkan dan akan saya sela. Suaranya adem dan enak teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa ke video kita selanjutnya. Terima kasih.